Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewa Mancing. Jadi ini adalah video pertama YouTube channel saya. Jadi mohon dukungannya untuk teman-teman semua agar subscribe channel saya dan juga menyalakan notifikasinya agar saya terus mereview reel-reel yang mungkin keluar di kemudian hari agar teman-teman semua dapat tepat dalam memilih reel yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi tidak usah panjang lebar, langsung saja. Di depan saya ini adalah sebuah reel ya, reel yang berwarna merah, tetapi bukan merah terang ya, katakan ini merah dop ya, dengan perpaduan hitam atau hitamnya hitam mengkilat ini ya, hitam mengkilap, jadi dipadukan dengan merah-merah yang kedop-dopan. Oke, jadi teman-teman semua, ada beberapa teman yang mungkin sudah tahu reel ini adalah reel Abu Garcia ya, keluaran Abu Garcia, yang dimana ini Abu Garcia yang saya miliki ini adalah seri Max X ya, dan ukuran yang saya beli ini adalah Max X SP30. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih spesifikasi dari reel ini, atau mungkin teman-teman yang baru mau beli. Jadi sebelum membeli ada baiknya menonton dulu video ini agar nanti teman-teman semua bisa menentukan pilihan dengan tepat ya. Oke, jadi untuk yang pertama ya, di box ini tertulis spek-spek dari reel ini Max X SP30, di mana reel ini memiliki 4 buah bearing yang tertulis di sini, memiliki 5.1:1 gear rasionya. Terus dalam satu kali putaran dia mampu menggulung 25 inci atau 63 cm ya. Maksimum drag dari reel ini itu 6,4 kg atau 14 lib. Terus reel ini memiliki berat 250 gram, dan di sini tertera untuk mono capacity dan break capacity-nya tertera 150 meter atau 160 meter tergantung dari diameter benangnya ya. Kebetulan yang terpasang ini saya singkirkan dulu boxnya supaya agak luas. Jadi yang saya gunakan ini adalah PE 2.0 keluaran dari Seahawk ya, Seahawk Gachiri kalau saya nggak salah. Ini terpasang di sini itu sepanjang 100 meter saja di dalam sini kalau saya nggak salah kemarin, karena spool dari reel ini, tempat penampung benangnya itu tidak terlalu dalam, tetapi cukup untuk melakukan casting ya, karena lemparan-lemparan atau sungai yang ada di daerah saya itu juga tidak terlalu luas, jadi cukuplah untuk saya melakukan lemparan-lemparan untuk memancing ikan itu. Oh ya, pertama-tama kita timbang dulu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa di box itu berat dari reel ini adalah 250 gram. Coba kita lakukan timbangan. Oke, saya memiliki timbangan ini, jadi saya mencoba menimbang dulu ya. Oke, sudah 0 ya. Jadi pertama-tama kita timbang dulu. Oke, di sini 250 lebih lah ya, 254, 255, bisa lebih karena ini sudah ada benang PE yang sudah tergulung di sini. Berarti memang benar berat dari reel ini 250-an ya, 250 kurang sedikit lah, karena di sini ada benang PE yang sudah tergulung. Ini adalah lebihnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran ya. Dari pertama-tama kita akan bongkar dulu sektor yang pertama, itu sektor bagian dari spool ya. Jadi saya di sini tidak melakukan pengecekan terhadap tahan karat atau tidaknya ya, karena kebetulan reel ini sudah ada kena air asin tapi baru beberapa kali. Dan juga masih ada grease dari pembelian ya. Jadi di sini tutupnya masih menggunakan lempeng sejenis stainless ya, ini ya stainless, dan juga memiliki lumayan lah ya bunyi ya, dimana di sini kalau kita memiliki reel yang masih menggunakan stainless ya, kita harus melakukan perawatan yang lebih intensif ya, karena kalau kita biasa menggunakan untuk ke air asin, ini tidak kita rawat dengan intensif, jadi ini bisa karatan nanti di bagian sini. Oke, jadi selanjutnya ini ada spool ya. Spool ini
Saya suka sekali dengan spool yang sudah menggunakan clicker seperti ini karena tidak gampang patah, dan juga menurut saya keren, terlihat lebih keren ya, rapi. Jadi ini clickernya sudah bagus, baik sekali clickernya ya. Clicker yang digunakan sudah cukup lah untuk harga. Oh ya, saya lupa menjelaskan, harga reel ini di rentang 500 sampai 600-an lebih lah, atau ada yang 700. Saya juga mungkin kurang paham dengan harga karena mungkin terdapat biaya pengiriman atau segala macam. Jadi rentangnya 500 sampai 700 ribuan ya. Jadi clicker yang digunakan sudah bagus sekali. Lalu kita akan melihat di sektor ini ya, apakah sudah menggunakan carbon drag atau masih menggunakan sejenis pel atau kanvas ya. Jadi ini sama seperti reel biasanya, kemungkinan akan karat juga kalau kita tidak melakukan perawatan dengan sebaik-baiknya. Jadi ya terdapat ini ya dalamnya, jadi terdapat beberapa buah drag washer ya, beberapa buah drag washer. Jadi memiliki 3 buah drag washer di sini, yang dimana bahannya cukup baik menurut saya karena ini sudah stainless ya. Tapi yang namanya logam kalau tidak kita lakukan perawatan itu akan berkarat ya. Sekuat-kuatnya logam apabila tidak kita rawat dia akan mengalami karatan ya. Jadi ini memiliki 3 buah ya, untuk pengereman saya rasa sudah cukup ya. Lalu kita ke sektor ini, ada gear clickernya ya, gear clicker dengan spacernya. Jadi ini ada spacernya supaya bagian dari spool tidak langsung menyentuh ke bagian sini yang akan menyebabkan terjadinya gesekan, yang akan menyebabkan jadi ini tergores nantinya ya, akan menipis. Jadi adanya ini untuk mengurangi resiko pengikisan lah ya, pengikisan. Oke. Lalu kita akan membuka bagian rotor ya dari reel ini ya. Sebelumnya kita buka dulu bagian rotor. Jadi saya memerlukan sebuah obeng. Oke, kita buka. Jadi di sini ada satu buah mur pengunci dari baut nut ya, rotor nut ini ya, baut rotor nut ini. Jadi kalau kita yang baru membuka reel ini jangan kita gabung ya, karena akan menyulitkan kita sendiri nanti dalam melakukan penyusunannya kembali. Jadi harus kita pisahkan terlebih dahulu satu persatu bagian-bagian yang kita bongkar. Misalnya ini adalah bagian spool, saya tumpuk jadi satu, terus bagian tutup spoolnya saya tutup jadi satu juga. Jadi di sini saya pisahkan, ini adalah masuk ke bagian rotor. Oke. Di sini ada rotor kuningan ya. Rotor nutnya sudah menggunakan kuningan, jadi sudah cukup untuk kelas-kelas reel pada umumnya sudah menggunakan kuningan juga. Jadi ini sudah sangat cukup sekali ya. Ini kita coba buka. Membukanya ke, oh ya sama, masih ke sebelah kiri juga. Jadi masih dengan arah berlawanan ya. Oke, kita buka rotor nutnya, lalu kita buka reelnya. Jadi untuk bahan dari rotor ini sendiri ya, saya kira dulu rotor nutnya. Bahan ini cukup lumayan keras ya, lumayan keras juga. Nah, jadi ini cukup kuat untuk seperti yang dikatakan di situ maksimum dragnya 6,4 kilo. Saya rasa ini kuat. Bahannya tidak perlu diragukan lagi lah ya, kalau merek-merek seperti Abu Garcia ini untuk build quality-nya itu sudah bagus sekali ya. Jadi ini smooth sekali ya. Mari selanjutnya kita akan buka di bagian sini itu terdapat apa ya. Oh ya, pertama-tama kita buka dulu di bagian line rulernya ini ya. Ada apa sih di line ruler? Kita menggunakan obeng yang satunya dulu. Line ruler saya agak-agak telor ya teman-teman, agak sulit jadi. Oke, terbuka. Kita cepat saja ya teman-teman ya.
Oke, jadi terbuka di bagian line rulernya ya. Oke, line rulernya ini tidak memiliki spacer ya di sini ya, tidak memiliki ring spacer di sini. Oke, di sini saya buka dulu. Oke, maaf, sorry. Jadi di sini tidak ada ring spacernya ya, ring spacernya tidak ada. Jadi di sini langsung jadi ini bagian dari line rulernya atau ya kita sebut line ruler lah ya. Jadi ini langsung bertemu dengan bagian plastik itu. Jadi biasanya di sini kalau pada rel konvensional itu terdapat bushing, rel pada umumnya itu biasanya terdapat bushing atau terdapat bearing ya. Tapi pada rel Abu Garcia ini dia oh ya. Oke, jadi ini ada bushing ya, tapi bushingnya ini bagus sekali ya teman-teman ya. Bushingnya ini terbuat dari kuningan sehingga gesekan yang terjadi itu sangat sedikit sekali kemungkinan ini habisnya ya, atau bisa dikatakan jangka panjang lah ya, ini bisa habis dalam waktu yang sangat lama kalaupun terjadi gesekan terus menerusnya. Jadi ini ya lumayan smooth lah ya untuk diputar ya, lumayan lancar. Tapi ada baiknya kalau kita memiliki sebuah bearing, bisalah kita upgrade ke bearing ya. Cuman kalau untuk di daerah sini bearing yang kita upgrade itu harus bagus ya, karena di sini rentan sekali terjadi karat atau korosi ya. Karena kan air laut sering nyangkut di sini karena benang itu melewati ini ya. Oke, saya lepas dulu ya bushingnya. Oke, saya pasang lagi ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini ada di bagian dari bail arm ya. Bail arm ini ya, jadi ini masih bahan grafit ya, grafit yang cukup kuat. Untuk di bagian oke, kita lihat bail assembly ya. Oke, ini untuk bagian yang terhubung ya dengan assembly. Oh, sorry. Jadi oke, jadi di sini terdapat juga ya bushing ya, bushing kuningan. Jadi kalau reel yang sudah menggunakan bushing kuningan ya, ini kan setiap hari kalau kita gunakan ini akan terjadi gesekan ya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya terkikis di bagian sini, jadi itu dia menggunakan bushing kuningan. Selain itu juga apabila kita saat membaut, ini menahan juga dari yang bagian dalam ini untuk pecah. Ya, sering terjadi juga pada reel saya saat saya membaut, entah itu karena miring atau karena memang reelnya sudah lama, biasanya terjadi pecah di bagian sini. Ya, oke. Kalau yang ini bahannya sudah metal ya, sejenis zinc kayak seperti itulah. Ini bail armnya ya. Muka bail arm ini mesti hati-hati karena ada pier di dalam sini yang bisa langsung meloncat apabila nanti kita tidak berhati-hati dalam membuka. Oke, kita buka dulu ya. Tangan saya agak licin, diharap dimaklumi, agak sulit sekali. Apalagi ini baru channel pertama saya. Oke, jadi di sini waduh, mantap sekali ya. Oke, jadi ini bagus sekali ya teman-teman semua. Jadi di sini sudah menggunakan bahan seperti zinc. Jadi di sini terpisah dengan pernya. Jadi nanti ini nggak perlu saya buka lah ya. Di sini pasti per. Di dalam ini sudah ada per ya. Di sini oke, spring guide-nya ya ini ya. Spring guide-nya ini sudah menggunakan zinc seperti ini ya. Jadi ini saya rasa sudah cukup mumpuni untuk menahan dari terbaliknya kembali ini ke belakang. Ini sudah cukup kuat ya. Cukup kuat sekali. Oke, teman-teman semua dapat dilihat di sini ya. Bushingnya bushing kuningan kiri kanan ya, teman-teman. Jadi sudah bisa menjamin bahwa ini tidak terjadi terkikis ya, karena gesekan terus-menerus saat kita membuka. Karena di bagian sini rentan ya untuk spinning karena kita terus membuka dan menutup dari katup ini. Oke, kita kemudian lanjut ke bagian sektor dari bagian one way
ya yang kita kenal dengan one way dan juga pinion gear. Oh, di sini hampir saja teman-teman semua ya. Jadi bagian per ini kita harus hati-hati sekali teman-teman, karena per ini kalau hilang ini sudah tidak bisa lagi berfungsi one way-nya. Karena pada rel Abu Garcia ini tidak memiliki tuas ya, tuas anti reverse on off-nya ini untuk mengaktifkan atau mematikan dari anti reverse-nya ini. Oke, kita buka dulu teman-temannya dengan hati-hati, jangan sampai hilang teman-temannya. Kalau hilang ini selesai sudah hari ini teman-teman, terpaksa kita ikat pakai tali PE nanti di sini. Oke, kita buka bagian sini. Di sini tetap sama ya, tidak memiliki cover atau tidak memiliki apa, dia langsung saja, simple sekali teman-teman ya. Oke, jadi kita buka perlahan di bagian one way-nya. Oke teman-teman. Ya, satu-satu persatu ya. Tapi ini tidak lengket ya di magnet saya ya. Saya belum punya magnet, jadi saya belum bisa melakukan uji coba seberapa tinggi kadar logam besi ya yang ada pada mur-mur ini atau baut-baut ini. Jadi kita buka satu persatu dulu. Oke teman-teman semua, jadi sudah terbuka. Jadi ini adalah covernya ya, tutupnya atau berbahan stainless ya, seperti yang sudah stainless ini, karena tidak terlalu nempel juga ya di sini. Ya, tidak terlalu nempel juga. Lalu di bagian sini kita buka secara perlahan, itu ada pinion gear. Oh, ada ini baru kita temukan satu ya teman-teman ya. Di sini ada ring spacernya, jangan sampai hilang. Ring spacernya ini sangat bahaya sekali, kalau hilang sudah mengurangi. Jadi di sini ada satu buah bearing yang tertutup ya teman-teman ya, tertutupnya depan belakang ya. Jadi bukan cuma depan saja, jadi ini sudah tertutup di kedua belah sisinya, sudah tertutup. Oke, mantap sekali ya ini bearingnya. Terus kita buka di bagian pinion gearnya. Pinion gearnya ini berbahan kuningan, sama seperti reel pada umumnya. Busingnya juga cukup tebal ya. Oke, jadi ini cukup kuat ya teman-teman ya. Saya rasa ini kalau berbahan kuningan itu sudah kuat sekali. Tergantung sama teman-teman aja bagaimana dalam melakukan penggunaan lah ya. Oke, ini kita coba buka dulu ya teman-teman. Ini agak keras ya, apa ada pen atau ada apa ini? Coba kita petang dulu ya teman-teman bukanya. Jangan lupa bismillah teman-teman. Oke, perlahan mulai terbuka. Oke, terbuka. Jadi ini ada semacam tempat dudukan untuk bearing tadi ya teman-teman. Jadi ini berbahan stainless, sangat jelas sekali kalau ini stainless ya. Jadi di sini baru kita dapat mengeluarkan. Nah, jadi jangan coba-coba mau membuka ini ya teman-teman, membuka bagian, kalau kita tidak bisa menyusunnya itu bisa membuat pusing 7 keliling teman-teman. Untuk pelor dari one way ini ya lumayan lah ya, bisa dikatakan lumayan besar ya, lumayan besar. Jadi untuk one way nya juga cukup lah untuk ukuran 3000 ya seperti ini. Tetapi saya rasa ada perbedaan antara ukuran 3000 dan yang 4000 5000 ya mungkin ya. Ini kan 30 ya, setara rel yang 3000-an lah. Oke, nanti di komentar saja, mungkin teman-teman sudah ada yang punya ukuran besar, apakah sama one way nya seperti ini. Karena ini mirip sekali pada rel-rel pada umumnya ya, tapi build quality lah yang paling jelas dari Abu Garcia ya. Oke, itu saja isi di bagian jeroan yang ada di bagian atas ini, itu saja. Jadi oke, sorry teman-teman, ada iklan sebentar. Oke, jadi selanjutnya kita buka di sektor handle ya. Handle reel.
Kita buka, lumayan dalam sekali ini ya. Oke, jadi terdapat spacer juga di sini untuk membuat cengkraman di sini lebih kuat agar tidak oblak saat kita melakukan strike atau penggulungan atau kita melakukan penggulungan. Di bagian sini itu asnya masih segi 6. As segi 6 masih menggunakan as biasa ya. Untuk di sini sudah ini masih grafit ya teman-teman ya. Ini masih berbahan grafit. Jadi belum metal ya, belum metal. Jadi ini bisa dikatakan belum power handle ya teman-teman ya. Karena ini masih grafit ya. Atau bagaimana menyebutnya ini saya juga kurang paham. Tapi yang ini masih bahan grafit ya teman-teman. Tapi ini handle yang seperti ini banyak sekali jual ya. Jadi bisa kita upgrade ke yang CNC ya. Oke. Kita coba lihat ada berapa bearing terdapat di sini. Soalnya kita baru menemukan, berarti sampai saat ini baru menemukan satu buah bearing ya, satu buah bearing ya teman-teman, satu buah bearing sama one way nya satu ya. Jadi di sini bisa dibuka teman-teman. Kita akan melakukan, oke, kita akan coba membuka. Tidak ada terdapat bearing teman-teman, cuman terdapat bushing teman-teman ya. Jadi di sini terdapat bushing teman-teman ya, bushing plastik di dalamnya satu dan ini juga satu. Jadi bushing plastiknya ada dua di sini teman-teman, tapi untuk bearingnya belum ada ya teman-teman. Oke, jadi ini hanya terdapat bushing saja. Kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke bagian dalam. Jadi ini terdapat keanehan teman-teman. Jadi saya baru buka. Saya tidak menemukan adanya baut di sini. Tapi apakah mungkin tertutup dengan cover? Saya juga belum tahu ya. Coba kita buka saja. Oh, di sini ada 1 2 3 ya. Oh, di sini mungkin kayaknya ada satu di sini ya. Coba kita buka aja teman-teman. Oke. Oke, kita buka dulu covernya ya teman-teman ya. Kita buka dulu covernya. Iya benar sekali teman-teman ya. Jadi ada satu lagi di sini. Jadi dia memiliki 4 kuncian ya, untuk supaya relnya saat kita melakukan penggunaan dia tidak terbuka, yang menyebabkan rontoknya gear. Jadi di sini ada satu lagi. Tapi di sini agak kecil ya teman-teman ya bautnya. Oke, jangan sampai tertukar ya. Kita pisahkan antar baut ini. Jadi kalau tertukar bisa bahaya teman-teman. Selanjutnya kita buka teman-teman. Oke, di sini terdapat satu buah bearing teman-teman, dimana kita keluarkan dulu bearing ini. Terus ya itu tadi kalau besi lengket ya teman-teman. Tapi ini tadi saya coba ini nggak ada yang lengket teman-teman. Nah, nggak ada ya teman-teman ya yang lengket ya. Oke. Oh ini agak lengket ya. Tapi ke daerah bearing wajar ya lengket teman-teman ya. Karena saya belum ada menemukan bearing yang tidak lengket. Sama magnet maksudnya. Oke, di sini terdapat satu buah bearing, jadi bearing ini tertutup ya. Oke, putarannya mantap sekali ya ini. Oke, jadi ada 2 bearing sudah kita temukan. Wah, isi jeroannya menarik sekali. Jadi di sini saya baru melihat, oh ya sorry, saya buka dulu ini ya. Jadi ini adalah main shaftnya ya, main shaftnya ini, dan ini ada sepatunya ya, sepatu apa ya ini namanya ya, oscillation slidernya ya. Jadi
oscillation slidernya itu ini ya, oscillation slider, ini gear oscillation slidernya, slider oscillation slidernya itu ini. Jadi oscillation slidernya ini terbuat dari bahan yang cukup kuat ya, zinc, bahan zinc sejenis babit seperti itulah ya. Tapi teman-teman sendirilah nanti bisa menilai, karena saya kurang paham untuk mengenai bahan-bahan metal ini yang mana yang lebih kuat. Tapi yang jelas pihak real pasti menciptakan yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, jadi main sub di sini saya ukur dulu ya. Oke, jadi ini ukurannya itu 4 mm ya, 4 mm. Oke, lumayan tebal teman-teman ya untuk ukuran 34 mm ya. Jadi ini Max X30 40 mm. Oke, mantap sekali teman-teman ya. Lalu kita buka bagian main gearnya. Main gearnya tebal sekali teman-teman. Saya sangat suka sekali dengan produk yang mengedepankan main gear ini, karena ini adalah gear yang sering rontok teman-teman ya. Jadi tebal sekali teman-teman. Jadi sangat-sangat tebal menurut saya, dan juga kerapatannya ini sehingga menciptakan rel yang smooth saat diputar ya, atau lembut sekali. Ini ada lubang, saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Dan juga saya sudah berani-berani membuka ini ya, tanpa mengetahui dulu ya. Jangan ditiru ya teman-teman, karena saya nggak nyangka di dalam ini itu isinya ada 3 buah gear yang biasanya kalau kita pasang lagi, kalau tidak pas ya, itu bisa tidak smooth teman-teman ya putarannya. Ini luar biasa loh teman-teman ya. Dari bahannya aja berat. Saya timbang ya, karena ini agak berat sekali teman-teman ya. Tadi saya pegang rasanya kok agak berat. Coba saya timbang teman-teman, berapa beratnya ini. 15 gram teman-teman ya. Satu ini saja 15 gram. Mantap sekali teman-teman. Oke, sangat recommended sekali ya pada bagian drive gearnya ya. Karena saya sering terjadi rontok di sini. Saya sering lihat sekali beberapa reel yang terjadi kerusakan di bagian ini. Oke, selanjutnya ini ada ya, di sini tidak ada saya temukan. Oh ya, ada sini, ini satu ya, sorry. Oke, di bagian ini satu sama sepertinya tertutup juga. Ini saya buka dulu untuk oscillation gear atau gear mataharinya. Ini menggunakan obeng yang kecil sekali teman-teman ya. Jadi saya kebetulan tidak memiliki obeng ya. Jadi di sini masih terdapat 2 gear teman-teman. Nah, terdapat 2 gear ya. 2 gearnya oscillation slider sama gear support ya di sini ya. Gear supportnya itu untuk membantu supaya transmisi dari oscillation gear ini ke drive gear itu menjadi lebih ringan ya teman-teman. Karena untuk mengurangi juga crash yang terjadi di sini. Karena kalau secara langsung kan dia mungkin beban yang terjadi itu lebih berat, tetapi dengan ada bantuan gear support ini, putaran dari drive gear, dari handle kita tadi ke drive gear dan ke oscillation slidernya itu bisa lebih ringan, dan juga beban yang dihasilkan dari rotor ini ya, itu menjadi lebih ringan kalau menggunakan support ini ya. Oke, sama-sama seperti merek yang sudah ada ini, ada sekali beberapa merek yang sudah menggunakan support seperti ini, dan rata-rata smooth semua ya, lembut sekali saat putarannya, itu ringan sekali ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk bodinya ini ya rigid sekali teman-teman, enggak goyang sama sekali ya, keras sekali ini teman-teman. Saya belum punya alat untuk mengukur itu ya teman, mengukur berapa kekuatan dari ketebalan ini atau kekuatan dari grafit ini ya. Tapi yang jelas kalau untuk kekuatan ini itu tergantung penggunaan kita ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita menyadari batas maksimum drag dalam penggunaan reel agar reel yang kita gunakan itu lebih awet. Jangan terlalu memaksakan reel dalam memancing ya. Jadi ada baiknya kita memahami dulu seberapa maksimum drag yang ada di reel ini, terus kekuatan yang tertera di dalam boxnya, sehingga nanti mengurangi resiko dari kerusakan reel ini. Oke, intinya jangan terlalu memaksakan dalam penggunaan reel supaya reelnya bisa lebih awet. Dan juga jangan lupa maintenance reel secara berkala ya. Setiap sudah turun ke laut, minimal kita regrace atau kita lakukan perawatan pada bagian-bagian logam agar tidak terjadi karatan.
Oke teman-teman, jadi ini saja review dari Abu Garcia Max ya, Max tipe Max XX ya, Abu Garcia Max X SP30 ya. Yang bisa saya review ini saja teman-teman. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga kepada pihak Abu Garcia saya tidak ada bermaksud apa-apa. Ini hanya review karena untuk membantu lah ya, untuk membantu angler dalam menentukan pilihan. Setidaknya angler sudah mengetahui apa saja yang terdapat di dalam reel ini, komponen-komponennya. Karena kalau kita baru membeli reel itu tidak mungkin langsung kita bongkar, jadi pasti kita sudah membelinya dulu baru kita bongkar. Tidak mungkin kita sebelum membelinya kita bongkar dulu. Tapi dengan adanya video ini setidaknya sudah membantu teman-teman dalam menetapkan pilihan. Dan yang terakhir saya minta kepada teman-teman untuk membantu saya ya, untuk subscribe channel saya, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga melakukan share kepada teman-teman semua ya, teman-teman pemancing atau di grup WhatsApp keluarga juga nggak apa-apa. Oke. Sekian ya teman-teman, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya.